Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kaki bukit yang sunyi di desa Samiri, di bawah langit kelam yang sesekali terbelah oleh cahaya petir, sebuah legenda menyeruak ke permukaan. Rumah kecil dengan dinding-dinding yang berbisik akibat desa angin malam itu menjadi saksi bisu atas terjadinya sebuah peristiwa yang akan mengguncang tatanan dunia. Pasangan suami istri yang penuh keputusasaan di sebuah ruangan redup yang hanya dihiasi lilin menari, menatap patung sapi yang mereka sembah dengan tatapan yang syarat harap dan takut. Mereka merindukan buah hati. Sebuah kelahiran yang mereka yakini akan mengakhiri kesunyian mereka, tanpa menyadari bahwa apa yang mereka dambakan itu akan membawa konsekuensi yang melampaui batas kemanusiaan dan keimanan. Namun, pada malam yang menggelegar itu, hujan tidak hanya menumpahkan air, melainkan juga kehamilan yang bermula dari bisikan setan dan nafsu yang tak terkendali, menyuburkan benih yang akan bertumbuh menjadi dajjal, sang buah hati terkutuk. Di penghujung hari yang mendung, desa Samiri menyelimuti dirinya dengan kegelapan yang hanya dipecah oleh kilat-kilat yang sesekali menerangi langit. Rumah pasangan itu berdiri di tepian desa. Dinding-dinding tanah liatnya bergema oleh suara angin yang membawa bisikan-bisikan misterius. Di dalam cahaya lampu tradisional berkelap-kelip, seolah menari mengikuti irama detak jantung pasangan yang diliputi kecemasan dan hasrat. Pasangan suami istri berlutut di depan patung dengan berkata, "Kami telah berdoa dan menawarkan persembahan. Wahai penguasa kami, dengarkanlah jerit hati kami." Patung sapi dengan suara yang keluar dari dalamnya berbicara, "Kalian akan mendapatkan apa yang kalian cari. Tapi ingat, segala sesuatu datang dengan harga." Suami dengan suara yang gemetar pun berkata, "Kami siap membayarnya, apapun itu. Berikanlah kami keturunan yang kami idamkan." Istri dengan mata yang berair menambahkan, "Hanya seorang anak yang bisa mengisi kehampaan ini. Kami mohon, kabulkanlah permintaan kami." Petir menyambar dan angin semakin kencang berhembus. Pasangan itu menunduk, menyerahkan diri mereka pada takdir misterius yang tak bisa mereka lihat. Namun mereka tahu, malam itu ada sesuatu yang bergerak dalam kegelapan, sesuatu yang hidup dan bernafas dengan keinginan yang sama kuatnya. Suami menggenggam tangan istrinya. "Kita harus melakukannya sekarang." Cahaya lampu menciptakan bayang pada wajah istrinya, menyoroti kenyataan yang seharusnya menghalangi langkah mereka. Tanda-tanda menstruasi yang jelas bukan hanya sebuah siklus alami, tetapi juga sebuah peringatan bahwa apa yang akan mereka lakukan adalah melanggar batas-batas yang telah ditetapkan oleh alam dan Sang Pencipta. Namun, desakan dari suara misterius yang telah mereka dengar dari patung itu menenggelamkan segala ragu dan takut. Suami itu dengan suara yang nyaris tidak terdengar merapal kata-kata yang dia yakini akan melepaskan mereka dari rantai keputusasaan. "Ini satu-satunya cara, kita telah menunggu terlalu lama," bisiknya seolah menguatkan diri sendiri. Istrinya meskipun dilanja kejang yang disebabkan oleh menstruasinya yang tidak pada waktunya, berdiri dengan tekad yang terpatri dalam kedalaman matanya. Sesuatu yang dilarang kini menjadi pilihan mereka. Di tengah keputusasaan yang meminta pengorbanan besar, istri itu mengangguk, matanya bersinar dengan ketetapan yang menakutkan. Mereka berdua berdiri, saling memandang satu sama lain. Sebuah keputusan yang tak terucapkan telah terbentuk di antara mereka. Dalam kesunyian kamar itu, mereka menyatukan diri dalam sebuah ritual yang terlarang.
berharap melawan alam itu sendiri, melawan kehendak ilahi. Angin luar menyaksikan melalui celah-celah jendela. Alam memperingatkan dengan derau dan gemuruh. Namun hasrat dan keinginan manusia kerap kali tuli terhadap panggilan alam. Berbulan-bulan berlalu dan tanda-tanda kehamilan yang tak wajar muncul pada wanita itu. Rasa sakit yang dialaminya lebih dari sekedar tanda kelahiran. Namun itu adalah sebuah pertanda kekuatan yang tersembunyi yang tumbuh dalam rahimnya. Malam itu, dalam sebuah ruangan yang penuh dengan doa dan ratapan, seorang anak laki-laki terlahir ke dunia. Dia tidak menangis, tidak merintih, hanya matanya yang terbuka lebar menatap ke dalam kegelapan, seolah-olah melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa. Ibu Dajjal dengan suara lemah berkata, "Anakku, mengapa kau begitu diam? Apakah kau tidak merasa sakit?" Anak itu, Dajjal, tetap diam, seolah-olah tidur dalam kenyataan yang berbeda. Ibu itu menarik nafas panjang-panjang, merasakan sakit yang tidak hanya fisik, namun juga spiritual. Sebuah beban yang berat dari kelahiran yang tidak wajar. Ibu Dajjal berbisik pada suaminya, "Ada yang tidak beres, aku merasakan kegelapan." Suami dengan air mata mengalir di wajahnya tidak bisa menjawab. Dia hanya bisa memeluk istrinya dan anaknya, menyadari bahwa malam itu mereka telah mengubah takdir mereka selamanya. Malam itu mereka bertiga bersama-sama menunggu fajar yang tidak pasti. Di desa Samiri yang tergelap, tidak menyadari bahwa kisah mereka akan menjadi legenda yang akan diceritakan selama berabad-abad yang akan datang. Dajjal tumbuh dalam sunyi, terpisah dari dunia luar oleh keadaan fisiknya yang unik dan tabiatnya yang asing. Desa Samiri yang semula merupakan komunitas yang harmonis, perlahan menjadi tempat kegelisahan dan desas-desus. Rumah yang semula menjadi sarang cinta itu kini menjadi penjara bagi sang ibu yang merawat Dajjal dengan kasih sayang, namun juga dengan rasa takut yang mendalam. Ibu Dajjal berkata dengan lirih kepada suaminya, "Anak kita, dia tidak seperti yang lain. Dia tidak menangis, tidak tertawa, hatinya seperti tidak ada. Apakah ini akibat dari keinginan kita yang terlarang?" Suami itu yang setiap malam terjaga oleh mimpi buruk dan pertanda yang tidak menyenangkan hanya dapat merespon dengan dada yang terasa sesak. Apa yang telah kita lakukan? Kita harus mencari jawabannya. Bantuan, mungkin ada yang bisa memahami, mungkin ada yang tahu apa yang harus kita lakukan. Malam itu, ketika bulan tersembunyi di balik awan yang tebal, Dajjal yang baru berusia 4 tahun dengan cara yang tak dapat dijelaskan bergerak merangkak keluar dari tempat tidurnya. Dengan mata yang terbuka nampak kosong, ia merayap ke arah patung-patung berhala, dan dengan tangan kecilnya ia menarik dirinya hingga tidur di sisi patung itu. Keesokan paginya, sang ayah bangun dengan perasaan cemas, dan apa yang dilihatnya adalah pemandangan yang membawa horor sekaligus keajaiban. Anaknya yang belum pernah bergerak sejauh ini kini terbaring di pangkuan patung yang telah memberikan janji maut itu. "Bagaimana mungkin?" bisiknya pada diri sendiri, sementara rasa takut dan keheranan bercampur menjadi satu. Ayah Dajjal dalam kebingungan dan ketakutan memanggil tetangganya untuk menyaksikan apa yang terjadi. Kabar tentang anak yang tertidur di pangkuan patung sapi betina itu menyebar seperti api di padang rumput kering. Tidak lama kemudian, hakim kota mendengar tentang hal ini dan keingintahuannya terpicu. Anak ini mungkin lebih dari sekedar bocah biasa. Mungkin dia adalah tanda suatu keberkahan atau bahkan suatu kekuatan. Mata-mata hakim kota
yang dikenal dengan kecerdasan dan liciknya diutus untuk mengungkap kebenaran di balik kisah ini. Hakim kota tercengang dengan kebenaran anak ini dan berminat memilikinya. Maka dibuatlah tipu daya agar anak itu menjadi miliknya. Mereka menghadapkan ayah Dajjal pada hakim kota, menuntut kebenaran dengan ancaman dan janji. Di hadapan hakim, dengan berat hati dan tubuh yang sudah lemah oleh penyiksaan dan penjara, ayah Dajjal dengan suara yang tercekat akhirnya berbohong. Itu adalah ulah saya sendiri yang menaruh anak saya di sana. Tidak ada yang ajaib dari itu. Hakim kota dengan senyuman yang penuh makna dan berbicara kepada warga bahwa seorang pembohong harus dihukum berat. Dia membebaskan ayah Dajjal, namun menancapkan vonis pengasingan yang lebih menyakitkan daripada hukuman fisik apapun. Ayah Dajjal dibuang dan ibunya diterlantarkan Dajjal. Si anak yang terbaring diam diambil oleh hakim dan dibawa ke istana. Ia dirawat dengan perhatian khusus, diberi makan oleh pengasuh, tetapi tetap saja tidur adalah satu-satunya kegiatan yang tampaknya ia lakukan. Seperti mimpi panjangnya tak berujung, tidak ada yang tahu mimpi apa yang mengisi tidurnya yang dalam. 1 tahun dan 1 bulan berlalu dan negeri Samiri terguncang oleh bencana dahsyat. Petir yang tak henti-hentinya, tanah yang berguncang, dan angin yang menghancurkan semua yang ada di jalannya. Negeri itu dengan semua dosa dan keangkuhannya tersapu oleh kekuatan yang lebih besar dari apapun yang bisa dibayangkan oleh penduduknya. Rumah-rumah runtuh, patung-patung berhala hancur, dan kekacauan melanda setiap sudut dalam kepanikan. Penduduk desa yang tersisa mengumpulkan apa yang bisa mereka selamatkan dan melarikan diri, meninggalkan desa Samiri yang hancur. Namun, di tengah kehancuran, istana hakim masih berdiri teguh, seakan dilindungi oleh kekuatan tak terlihat. Di dalamnya, Dajjal terus terlelap, tidak terganggu oleh keributan di luar. Ketika bencana menerjang Samiri, langit seperti menyimpan murka yang tak terperi. Dari istana yang megah hingga gubuk yang rapuh, semua bergetar di bawah amarah alam yang tak terbendung. Penduduk Samiri yang sebelumnya sibuk dengan urusan dunia mereka, kini terpaksa menghadapi kenyataan bahwa kekayaan dan patung-patung berhala tidak dapat menyelamatkan mereka dari kekuatan yang lebih besar. Di dalam istana, hakim kota yang selalu tampak tenang dan terkendali kini terlihat gelisah berdiri di balkon istananya. Ia memperhatikan kehancuran yang menimpa kota yang selama ini berada di bawah kendalinya. Apa yang telah dilakukan negeri ini sehingga membangkitkan amarah surga? Gumamnya dengan nada yang berat. Di sisi lain, seorang bijak dari luar kota yang telah lama memperingatkan akan akibat buruk dari perbuatan penduduk kota, kini mendapati dirinya tengah dikelilingi oleh mereka yang mencari petunjuk dan keselamatan. Hanya ada satu jalan untuk kita, kata sang bijak dengan suara yang menggema di antara reruntuhan. Kita harus kembali ke jalan yang benar, meninggalkan kebohongan dan kemunafikan yang telah kita bangun. Sementara itu, di dalam ruangan yang teduh dan jauh dari keramaian, Dajjal terus tidur dalam diamnya yang misterius. Pengasuhnya, seorang wanita tua yang bijaksana, duduk di sampingnya dengan mata yang penuh pertanyaan. Dia tahu ada sesuatu yang berbeda tentang anak ini, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal sehat atau pengalaman hidupnya. Anak yang aneh, bisiknya sambil mengelus rambut Dajjal. Apakah kamu tidur karena takut pada dunia? Ataukah dunia seharusnya takut padamu? Dengan suara serak, wanita tua itu berdoa, Tuhan, berikan kami kekuatan untuk menghadapi apapun yang kau siapkan untuk kami.
dan petunjuk untuk memahami misteri yang kau bawa dalam bentuk anak ini." Pada saat yang sama, para penyembah berhala yang selama ini buta oleh keserakahan dan keyakinan yang sesat, kini berlutut dalam keputusasaan, memohon pada patung-patung yang tak mampu berbicara atau mendengar. "Selamatkan kami," rintih mereka, tetapi hanya gema kosong yang menjawab panggilan mereka. Kabar tentang kehancuran Samiri dan mukjizat si anak tidur segera menyebar ke penjuru dunia. Para utusan dari negeri-negeri jauh datang untuk menyaksikan dan mencoba memahami fenomena ini. Namun, tidak ada yang bisa menjelaskan keajaiban ataupun menemukan solusi atas krisis yang terjadi. Dalam ketidakpastian dan kekacauan, Jibril, malaikat pembawa pesan Tuhan, terbang rendah di atas laut yang bergejolak, mencari anak yang telah ditakdirkan untuk memegang peranan dalam babak yang belum terungkap dari kisah umat manusia. Jibril tahu bahwa takdir anak ini adalah menjadi lebih dari tak sekedar pemimpin atau penghancur. Ia adalah bagian dari rencana yang lebih besar yang telah ditetapkan sejak awal waktu. Dan saat bencana menggulung Samiri hingga tak ada yang tersisa, Jibril dengan sayap yang mengalahkan cahaya matahari turun ke istana dan mengambil Dajjal yang masih tidur. Dengan lembut, malaikat itu membawanya melintasi lautan luas ke sebuah pulau terpencil yang akan menjadi tempat persembunyiannya dan persiapan bagi Dajjal hingga saatnya tiba. Pulau itu yang diselimuti kabut dan misteri dipenuhi oleh suara ular yang mengerikan dan kehadiran hewan berbulu tebal yang belum pernah dilihat oleh mata manusia. Disinilah Dajjal akan dibangunkan. Disinilah ia akan mengenal dunia dan dirinya sendiri. Dan disinilah sejarah akan ditulis ulang oleh tangan takdir yang tak terelakkan. Wallahu a'lam bishawab. Dan itulah sobat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.